Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel menikah dengan si pria ya. Si wanita ini belum menikah dengan si pria, sebelumnya mungkin sudah memiliki calon pasangan, entah itu pilihan saudara, pilihan orang tua, pilihan teman, atau pilihan sendiri. Nah ini biasanya ketika sudah sering ya berkomunikasi yang agak sedikit tinggi ya, ini biasanya mulai diomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 ciri istri tergoda pria lain. Nah, ini tentunya adalah ciri dan tanda-tandanya yang harus kita pahami. Itu seperti apa? Ketika seseorang secara diam-diam mulai tergoda oleh pria lain. Nah, ini tentunya adalah hal penting. Jadi bagaimana menciptakan kehidupan di tengah rumah tangga kita agar pasangan kita tidak tergoda oleh pria lain, ya. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Yang pertama, ini biasanya terjadi perbedaan paham secara perlahan. Nah, perbedaan paham ini bisa jadi adalah pengaruh dari pria lain yang berusaha untuk menciptakan kesepahaman dengannya. Ya ini. Jadi pada akhirnya mereka berdua sepakat bahwa ternyata kamu lebih mengerti perasaan saya dibanding suami saya. Hal-hal ini kadang suka terucap. Ya. Jadi memang ketika bicara tentang godaan, yang terlihat di situ adalah kelebihan. Jadi kekurangannya semuanya memang ditutupi. Dan ini banyak hal ya. Tapi pada dasarnya itu toh cuma sekedar godaan. Ketika kita mampu menahan godaan, maka semua itu akan kembali semula. Bahwa itu hanyalah tipuan belaka. Ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, hal yang mulai terasa, yaitu mulai terjadi konflik atau permasalahan pada saat Anda dan pasangan Anda hendak melakukan hubungan suami istri. Jadi ada saja yang diomongin. Justru hal-hal yang pada akhirnya membuang selera ya, menghilangkan selera antara Anda dengan pasangan Anda untuk melakukan hubungan suami istri karena adanya konflik-konflik kecil ya, diawali dengan konflik kecil. Nah, padahal kita semua tahu bahwa untuk melakukan hubungan dengan pasangan suami istri tentunya dibutuhkan sebuah banyak hal lah yang harus dilakukan untuk mendukung terciptanya kebahagiaan saat melakukan hubungan suami istri. Jadi ketika kita sedang melakukan hubungan suami istri, mendengar satu kata saja yang tidak enak, saya yakin seleranya akan bubar begitu saja. Ini logis ya. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, secara perlahan hilanglah rasa saling pengertian satu sama lain. Ya, jadi mungkin perhatian-perhatian yang sebelumnya Anda dapat ini mulai menghilang secara perlahan karena si istri atau si wanita ini lebih merasa untung jika memperhatikan pria yang di luar sana. Jadi perhatian terhadap suaminya memang sangat-sangat menurun ya. Banyak hal yang memang terasa hilang di tengah kehidupan rumah tangganya, terutama adalah yang berkaitan dengan perhatian sehari-harinya. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, semua perilaku itu terlihat atau bahkan dianggap apa yang dilakukan oleh si pria ini, si suami ini terlihat mengecewakan. Jadi apa yang dilakukan ini tidak pernah membuat si istri menjadi bahagia, puas, senang, gembira, tidak. Justru apa yang dilakukan ini tidak pernah mendapat tanggapan positif atau antusias dari pasangan. Jadi apa yang dilakukan, mungkin si suami sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, namun tetap dianggap bahwa itu bukan yang terbaik. Ya, justru hal-hal terbaik ini dianggap hal yang sudah mengecewakan dirinya. Ini adalah kekeliruan besar, tapi inilah yang terjadi. Ya. Lalu yang kelima, secara perlahan, si istri mulai menonjolkan kekurangan-kekurangan pasangan yang mungkin selama ini dia sudah tutupi itu, ya. Namun pada dasarnya tanpa disadari kekurangan-kekurangan ini mulai diperlihatkan, mulai diomongkan, mulai jadi bahan omongan. Padahal tentunya sebelum kita menikah, kita sudah tahu ya, kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing dan berjanji akan saling menerima. Namun itulah
memang perjalanan kehidupan berumah tangga kadang tidak semulus dengan apa yang kita bayangkan. Ya, banyak hal-hal yang memang sulit untuk kita capai apabila kita tetap tidak mengutamakan sebuah kerjasama dengan pasangan. Jadi apapun itu, ciptakan selalu rasa syukur antara Anda dengan pasangan Anda, maka itu akan menghindari, ya, Anda akan terhindar dari segala hal yang bermaksud untuk merusak kehidupan rumah tangga sahabat semua. Ini. Lalu yang keenam, ini biasanya keceplosan membandingkan. Ini bisa jadi sebelum seseorang menikah dengan si pria, ya, si wanita ini belum menikah dengan si pria, sebelumnya mungkin sudah memiliki calon pasangan, entah itu pilihan saudara, pilihan orang tua, pilihan teman, atau pilihan sendiri. Nah ini biasanya ketika sudah sering, ya, berkomunikasi yang agak sedikit tinggi, ya, ini biasanya mulai diomongin. Kalau saya dulu nikah sama dia, mungkin nggak seperti ini. Ini bisa jadi adalah pernikahan sebelumnya. Kalau dia mau, ini adalah bisa juga rekomendasi dari saudara, teman, bahkan dirinya sendiri. Nah, maka dari itu, khususnya kepada pria, jangan pernah menjanjikan hal-hal yang berlebihan. Bersikaplah jujur kepada calon pasangan, karena kejujuran adalah akan membawa Anda ke arah yang lebih baik. Nah, mudah-mudahan apa yang Kang Gumis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.